Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya dirobek dengan luka yang bergerigi. Sayatan lainnya di bagian perut. Kasus pembunuhan merupakan salah satu kasus yang selalu menarik untuk dibahas. Dari sekian banyak kasus pembunuhan yang ada beberapa yang sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan, dan pelaku serta motif dibalik pembunuhan itu pun belum bisa diketahui. Pada beberapa video sebelumnya, kita telah membahas tentang kasus pembunuhan baik yang sudah terungkap maupun yang masih menjadi misteri hingga kini. Kalau tertarik untuk menonton videonya, linknya ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang berasal dari Inggris, yang motif serta pelaku pembunuhan ini masih menjadi misteri yang tidak mampu dipecahkan hingga saat ini. Jack the Ripper. Ya, kita akan membahas tentang kasus pembunuhan Jack the Ripper. Jadi, dengarkan baik-baik, jangan di skip biar kita sama-sama membahasnya sampai selesai. Jack the Ripper, atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti Jack Sang Pencabik, adalah julukan yang paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit Avern. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper umumnya melibatkan wanita tunasusila atau pekerja prostitusi yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan kemudian memutilasi perut mereka. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban The Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Jack the Ripper meraih ketenaran internasional. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga tahun 1891 tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888. Istilah Ripologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus The Ripper. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas asli Jack the Ripper, dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lahirnya berbagai karya fiksi. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi di kota-kota besar di Inggris, termasuk East End, London. Sejak tahun 1882, pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Ketsaran Rusia juga berdatangan ke kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End, London menjadi semakin penuh dan sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel.
dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitusi. Pada bulan Oktober tahun 1888, Metropolitan Police Service atau layanan kepolisian metropolitan London memperkirakan bahwa terdapat sekitar 1.200 wanita tunasusila dan 62 rumah bordil di Whitechapel. Permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial antara tahun 1886 dan tahun 1889. Berbagai aksi demonstrasi terjadi, seperti pada tanggal 13 November tahun 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi dan kerusuhan massa. Rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan sarang imoralitas utama di London. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper, yang mendapatkan liputan luas dari media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyaknya serangan terhadap perempuan di East End yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap berapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. 11 pembunuhan terpisah yang dimulai pada tanggal 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891 disertakan di laman investigasi Metropolitan Police Service London dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal sebagai 5 kanonis yang diyakini merupakan hasil karya Ripper. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi di perut dan daerah kelamin, pengambilan organ dalam, dan mutilasi wajah. Kesemuanya ini dipercaya sebagai modus operasi khas Jack the Ripper. 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel dengan korban Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram tidak termasuk dalam 5 kanonis. Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street, Whitechapel pada tanggal 3 April tahun 1888. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam organ intimnya, memecahkan peritoneumnya. Dia menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di London Hospital. Sebelum meninggal, Smith bersaksi bahwa dia diserang oleh 2 atau 3 pria. Salah satunya adalah remaja. Kalau Tabram dibunuh pada tanggal 7 Agustus tahun 1888, dia menderita 39 luka tusukan. Kebiadaban pembunuhan, kurang jelasnya motif, kedekatannya dengan lokasi pembunuhan sebelumnya, serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini. Namun pembunuhan ini berbeda dari pembunuhan kanonis. Tabram tewas ditusuk, bukannya dimutilasi di bagian tenggorokan dan perut. Kebanyakan ahli saat ini tidak mengaitkan pembunuhan Tabram dengan pembunuhan setelahnya. Lima korban kanonis atau korban resmi Ripper adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Mayat Nichols ditemukan sekitar jam 3.40 pagi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus tahun 1888 di Bucks Row yang sekarang menjadi Durward Street, Whitechapel. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya dirobek dengan luka yang bergerigi. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Mayat Chapman ditemukan di sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu,
tanggal 8 September tahun 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street, 29, Spitalfields. Sama seperti kasus Mary Ann Nichols, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan, perutnya dirobek terbuka, dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi menyatakan bahwa dia melihat Chapman pada pukul 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beradab. Stride dan Eddowes terbunuh pada Minggu dini hari tanggal 30 September tahun 1888. Mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Denfield Yard, Vernon Street, yang sekarang menjadi Hendricks Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka tenggorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Muncul ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Stride ini terkait dengan Ripper atau apakah dia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di perut Stride. Para saksi yang berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Stride bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Stride bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa dia berpenampilan lusuh. Mayat Eddowes ditemukan di Mitre Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Stride. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang yang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat bernama Joseph Lewand melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya sebelum pembunuhan. Dia menyatakan bahwa dia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Eddowes. Namun teman-teman Lewand tidak bisa mengkonfirmasi kesaksiannya ini. Pembunuhan Eddowes dan pembunuhan Stride kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Celemek Eddowes yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak Goulston Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek ditemukan yang kemudian dikenal dengan grafiti Goulston Street. Grafiti itu tampaknya ditulis oleh satu orang Yahudi atau lebih, tetapi tidak jelas apakah grafiti itu ditulis oleh si pembunuh sebelum dia menjatuhkan celemek, atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan memicu kerusuhan antisemit. Kemudian dia memerintahkan untuk menghapus grafiti itu sebelum fajar. Tubuh Kelly yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur di kamarnya di 13 Millers Court, Dorset Street, Spitalfields pada pukul 10.45 pagi pada tanggal 9 November tahun 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus tulang belakangnya dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya juga hilang. Kelima korban kanonis Ripper dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan, baik pada akhir bulan atau akhir minggu atau setelahnya. Mutilasi terhadap semua korbannya sangat sadis, kecuali Stride yang mungkin telah melakukan perlawanan terhadap penyerangnya. Nichols tidak kehilangan organ apapun. Rahim Chapman diambil. Eddowes kehilangan rahim, ginjal, dan wajahnya dimutilasi. Mayat Kelly hancur tidak bisa dikenali dan wajahnya ditoreh meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP.